Wisma Kaliurang dulu bernama Hotel Lehmeyer, milik seorang pengusaha berdarah Jerman. Jangan berani-berani jika menginap di sini. Kalian berkata-kata kotor, buang hajat sembarangan, membunyikan atau memainkan musik dan membuat kegaduhan di atas jam 12 malam. Karena penunggu tempat ini akan terganggu dan penunggu mungkin akan masuk dalam tubuh seseorang yang melakukan hal tersebut. Mari kita ulas Wisma Kaliurang, wisma dengan bangunan ala kolonial Belanda. Orang Belanda yang berada di Nusantara mempunyai gangguan utama adalah iklim yang panas dan lembab atau yang disebut kelelahan tropis. Hal tersebut menjadi tekanan batin yang mendera mereka ketika menunaikan tugas di tanah jajahan. Maka dari itu, mereka membangun stasiun-stasiun Hill di berbagai wilayah Nusantara. Stasiun Hill adalah merupakan kebiasaan orang Eropa untuk membangun tempat beristirahat atau tetirah. Daerah yang dipilih adalah tempat-tempat dataran tinggi yang sejuk dengan pemandangan yang indah. Salah satu stasiun Hill itu adalah Kaliurang, terletak di kaki Gunung Merapi yang masih aktif. Kaliurang dipilih sebagai stasiun Hill bermula dari pakar geologi Belanda yang sedang menyelidiki Gunung Merapi terpikat akan keindahan Kaliurang. Pada tahun 1919, izin diajukan oleh Belanda kepada Residen Cane dan disetujui. Maka sejak itu dibangunlah bungalau-bungalau. Bungalau-bungalau itu dibiayai oleh Kesultanan dan dirancang oleh Biro Arsitek Belanda, Sitsun and Lausada. Setelah jadi, bungalau-bungalau itu ada yang dijual pada orang-orang Eropa Belanda dan sebagian kecil digunakan untuk bangsawan keraton. Kira-kira sekitar tahun 1925 ada 12 bungalau yang telah dibangun. Berkembangnya Kaliurang tidak lepas dari bergeliatnya sektor pariwisata. Maka Kesultanan meminta saran dari arsitek tata kota Belanda, Insinyur Thomas Karsten, untuk penataan kawasan Kaliurang. Adalah Wisma Kaliurang yang dulu bernama Hotel Lehmeyer, didirikan oleh Tuan De Meyer, pengusaha berdarah Jerman pada tahun 1931. Inilah hotel pertama di Kaliurang yang memakai penerangan lampu listrik, di mana penerangan saat itu di sekitarnya masih mengandalkan lampu minyak. Sobat Tombok Kangen, saat saya masuk di Wisma Kaliurang, ini sedang berlangsung acara latihan dasar kepemimpinan mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta. Acaranya ramai dan sangat meriah. Wisma Kaliurang sekarang terdiri dari 6 bangunan, terdiri dari 2 bangunan lama dan 4 bangunan baru. Untuk 2 bangunan lama terdiri dari bangunan induk. Di sini ada lobi, ruang makan, kamar mandi, gudang, dan dapur. Tembok utama dihiasi kayu-kayu jati yang masih kokoh. Pada bagian lobi terdapat bekas jendela resepsionis tempat dulu menerima tamu. Di sini dulu selain penginapan juga ada kafe yang waktu itu bisa melihat secara langsung kota Yogyakarta dari ketinggian. Bangunan lama kedua adalah bangunan asrama. Di sini terdiri dari 7 buah kamar untuk tamu. Inilah bangunan kamar-kamar tersebut, cukup luas dan cukup kokoh. Lantainya masih asli, yaitu lantai teraso. Kemudian di asrama ada sebuah kamar mandi di luar, dan kamar mandinya ini ada batapnya loh.
Pada bagian asrama juga terdapat selasar yang luas. Di hotel ini juga sudah dilengkapi dengan kolam renang dan lapangan tenis. Kolam renangnya saat ini sudah tidak ada, yang tersisa hanya lapangan tenis. Lapangan tenisnya seperti itu saat ini. Inilah Sobat Tombok Kangen, bangunan yang dulu dijadikan hotel bagi orang-orang Eropa yang tidak memiliki bungalow di Kaliurang dan ingin beristirahat atau tertirah di tempat ini. Pada saat itu, hotel ini merupakan hotel yang sangat laris. Kenapa laris? Salah satunya adalah hotel ini dipasarkan melalui iklan yang dibuat sangat bagus. Inilah iklan hotel tersebut. Dan coba lihat gambar ini. Ini adalah foto hotel Kaliurang yang terlihat indah. Dan di halamannya berjajar parkir mobil-mobil paling top pada masanya. Jika Anda jeli, maka panorama yang jadi latar belakang foto bangunan itulah yang janggal. Ada panorama bukit dan gunung yang identik Bukit Turgo, Gunung Merapi, dan sebagian kaki Bukit Pelawangan berada di belakang Hotel Kaliurang ini. Dukoh Kaliurang Timur Anggara menyebut foto ini hasil rekayasa atau istilahnya sekarang editan yang sangat hebat. Bangunannya memang asli Hotel Kaliurang. Faktanya bukit dan gunung itu ada di sisi utara dan sama sekali tidak mungkin jadi latar belakang bangunan. Menurut Anggara, foto itu benar-benar dirancang hanya untuk memantik minat tamu dan tidak menggambarkan realitas Hotel Kaliurang sesungguhnya. Hotel ini mempunyai sejarah untuk kemerdekaan Indonesia. Pada 13 Januari 1948, Hotel Kaliurang dan Pasanggrahan Ngeksi Gondo milik Kesultanan yang letaknya hampir berhadapan pernah digunakan sebagai tempat perundingan antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi Komisi 3 Negara. Perundingan Kaliurang ini menghasilkan notulen Kaliurang yang menyatakan bahwa RI tetap memegang kekuasaan atas daerah yang dikuasainya pada waktu itu. Hotel yang awalnya bernama Hotel Lehmeyer ini ketika Jepang masuk ke Indonesia, hotel ini ditinggalkan oleh pemiliknya dan kemudian berganti nama menjadi Hotel Kaliurang dan saat ini menjadi Wisma Kaliurang. Bangunan ini berdiri di wilayah Sultan Ground atau lahan Kasultanan. Lahan tersebut dulunya digunakan sebagai gedung Pusdiksik yang dikelola oleh Kodam 7 Diponegoro. Kemudian pengelolaannya dialihkan kepada Korem 72 Pamungkas dan digunakan sebagai mes untuk pelayanan tamu dan pengelolaannya oleh pihak ketiga, yaitu oleh almarhum Samuel Sugito. Ternyata seiring berjalannya waktu, aset itu hendak dikuasai secara pribadi dan akhirnya timbul sengketa hingga beberapa tahun lalu Korem mengambil alih kendali bangunan tersebut. Tahun 2018, Korem memberikan wewenang pada Bapak Agus untuk mengelola Wisma Kaliurang ini sampai sekarang. Bapak Agus beserta keluarga tinggal di bangunan baru pada komplek Wisma Kaliurang. Ini saya sedang bersama Pak Agus untuk bertanya-tanya seputar Wisma Kaliurang ini. Wisma ini sering sekali digunakan untuk makrab mahasiswa dari berbagai kampus. Selain harganya murah, tempatnya sangat luas dan kamarnya banyak. Jangan berani-berani jika menginap di sini kalian berkata-kata kotor, buang hajat sembarangan, membunyikan atau memainkan musik dan membuat kegaduhan di atas jam 12 malam. Karena penunggu tempat ini akan terganggu dan penunggu mungkin akan masuk dalam tubuh seseorang yang melakukan hal tersebut. Namun, jika itu terjadi, orang yang kerasukan tadi keluar dari kawasan Wisma ini akan sadar kembali karena penunggu Wisma Kaliurang tidak mau pergi dari area wilayah tersebut. Bapak Agus selaku pengelola mengatakan apabila mau mengadakan acara di lapangan bawah harus minta izin dulu pada penunggunya. Kalau tidak, maka ya tadi akan kerasukan. Saya bertanya pada Pak Agus, penunggunya itu apakah noni dan menir Belanda ya? Jawabnya adalah penunggunya bukan noni dan menir Belanda, melainkan para penjaga Gunung Merapi.
Oh ya, Wisma Kaliurang merupakan kawasan bersejarah. Namun Pak Agus mengatakan wisma ini ketika diajukan sebagai kawasan cagar budaya untuk mendapatkan dana pemeliharaan tidak mendapatkan persetujuan karena bangunan ini sudah banyak dirubah. Terutama lantai utama yang dulunya teraso sekarang sudah dirubah menjadi ubin modern. Inilah salah satu penyebabnya. Sobat Tombok Kangen, mahasiswa-mahasiswi yang sekarang menginap di Wisma ini merasa senang dan puas melakukan kegiatan di sini. Kami cukup menikmati berada di lokasi ini. Selain hawanya sejuk, bangunan-bangunan tua ini mampu membawa kami di masa lampau. Ditambah hawa yang sejuk ini sangat menenangkan hati. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombok Kangen Channel. Dadah. Dadah. Dadah.